Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama dedek, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama dedek, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita jadi berkat, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu jamaah TV One dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga sehat selalu ya. Amin. Tentunya senang sekali kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Zara, Apa? Bro mau cerita deh. Boleh? Mungkin teman-teman Anda Bawi boleh dengerin kok, boleh dengerin ya. Jadi aku punya teman, Teman sepermainan. udah lama nggak ketemu nih. Oh, Kayak reunian gitu lah. Kangen ketemu, set gitu. Terus kok ada yang berubah gitu dari dia. apa yang berubah Mas Bedu? Dari cara dia ngomong, cara dia menceritakan sesuatu tuh kayak bukan dia yang baru kenal gitu loh. Dia cerita dia sekarang sudah menjabat posisi jabatan yang cukup tinggi di sebuah instansi pemerintahan. Alhamdulillah dong. Tapi dia kayaknya udah mulai berubah gitu, kayak udah mulai sombong Oh gitu. sombong. Iya makanya sombong tapi kok makanya di pinggir jalan. Mungkin tanggal tua kali Mas Bedu. Enggak sih, nggak apa-apa. Soalnya kalau makan di tengah jalan kan ngeri ditabrak. Iya bener juga. Iya. Jadi dia tuh sombong sama jabatan dia yang sekarang gitu Iya. Mas Bedu. Gila padahal mah cuman jabatan ya kan? Iya. Bukan segalanya. Waalaikumsalam. Aduh Zahra bajunya ungu warna. Jangan. Warna terong mah. Terong. Ngomong naon Zahra teh? Tuh teman Mas Bedu mah katanya sekarang berubah. Sombong mentang-mentang udah berubah jabatannya jadi orang sukses gitu mah. Temen Mas Bedu apa Mas Bedunya? Mas Eko nggak punya jabatan apa-apa, Mas. Saya hanya punya jabatan tangan. Punten. Itu pun nggak boleh kesentuh. Sekarang ada gitu, ada yang begitu. Ada. Bedu lebih suka yang begitu, lebih suka yang begitu atau begitu? Gue suka gini, mah. Aminah. Sombong jabatan. Jabatan, Mas. Kenapa ketika orang diberikan jabatan, diberikan kekuasaan, ya kan popularitas yang tinggi gitu kan, pasti aja berubah. Kebanyakan ya, mah. Berubah sikapnya tuh, mah. Kenapa tuh seperti itu tuh, mah? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sombong jabatan. Sombong dengan jabatan. Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, betapa banyak orang yang mengejar-ngejar jabatan yang akhirnya di yaumil akhir menjadikan penyesalan. Penyesalan. Insya Allah. Rasul pun dalam hadisnya yang lain menyatakan,
Jangan mengangkat pejabat orang yang menawarkan dirinya, tapi angkatlah pejabat yang dipilih oleh rakyat. Nah, Cok. Rakyat tahu siapa yang akhlaknya baik, siapa yang jujur, siapa yang benar, itu yang layak dipilih. Yang namanya pangkat jabatan itu amanat yang diberikan kepada seseorang yang diangkat sebagai pejabat. Bagaimana ketika Umar bin Khattab oleh masyarakat diangkat menjadi seorang khalifah. Beliau mengatakan, pada saat itu beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa? Karena apa? Dia berpidato, seandainya saya melakukan kebenaran dukung oleh kalian semua. Karena kalian yang memilih saya. Seandainya saya melakukan kesalahan, tegurlah oleh kalian semua. Karena itu kesalahan kalian kalau kalian tidak menegur saya. Tuh. Jadi kalau benar didukung oleh rame-rame yang memilih dia, kalau salah ditegur. Karena dia mewakili yang berikan amanat kepada dia. Begitu seharusnya yang namanya pejabat. Bukan sombong dengan pangkat, sombong dengan jabatan, sombong dengan kekuasaan. Siapa sih di alam dunia yang pertama sekali melakukan kesombongan? Iblis. Allah berfirman, "Wa idza qulna lil malaikati sujudu li adama fasajadu illa iblis." Allah berfirman kepada segenap malaikat, ada sujud kepada Adam, semuanya sujud kecuali iblis. Ya Allah, kenapa iblis tidak mau sujud? Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Kata Allah, kenapa kamu nggak sujud ketika aku memerintahkan untuk sujud? Apa kata iblis? Ana khairu minhu, saya lebih baik daripada Adam. Kenapa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku engkau ciptakan dari api sementara Adam dari tanah. Artinya tanda orang sombong dalam Al-A'raf ayat 12 yang pertama, dia merasa lebih baik daripada orang. Makanya biasanya orang sombong itu karena merasa dirinya punya kelebihan. Lebih cantik, lebih tampan, lebih pintar, lebih kaya, lebih tinggi jabatan, lebih terkenal, lebih. Itu tandanya. Tandanya mah. Padahal kalau kita lihat antara api dengan tanah hebatan mana? Tanah luar biasa. Masya Allah. Memberikan kehidupan kepada segenap makhluk di alam dunia. Benar nggak? Betul. Masya Allah. Dia tidak sadar bahwa dirinya bodoh. Merasa dirinya hebat. Itulah yang pertama tanda daripada orang sombong. Orang yang sombong dengan apapun yang dia miliki, dia tidak sadar bahwa segala kelebihan yang dia miliki hakikatnya milik Allah. Dia cuma dikasih amanat. Dia lupa kacang dengan kulitnya. Buktinya lahir bukan siapa-siapa. Betul. Sekarang orang hebat, orang terkenal, seorang pejabat, penguasa, seorang kaya, orang pintar, orang cerdas, tapi mati. Ya Bukan siapa-siapa. Cuman almarhum dan almarhumah. Dia lupa kacang dengan kulitnya. Apalagi tanda daripada orang sombong. Tidak mau mengakui kelebihan orang lain. Makanya kalau orang sombong tadi ditegur, dia nggak tahu diri. Padahal Anda lihat Al-Baqarah 31. Wa 'allama Adamal asma kullaha summa aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah memberikan kepada Adam semua ilmu, semua sekeliling Adam. Nama-nama benda dikasih tahu ini. Allah bilang kepada malaikat, sebutkan nama-namanya. Kata para malaikat, kami tidak tahu apapun maksud engkau ya Allah. Hanya yang engkau ajarkan kepada kami. Tuh, artinya orang yang sombong tidak mau mengakui kelebihan orang. Padahal yang namanya manusia, yang namanya Nabi Adam, oleh Allah diberikan ilmu segala-galanya dengan otak yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Tapi iblis tidak mau mengakuinya. Kelebihan daripada orang yang dilebihkan oleh Allah. Itu tandanya orang sombong. Orang yang sombong tidak mau mengakui dirinya salah. Biasanya tanda orang sombong tidak mau minta maaf kepada orang lain. Karena merasa dirinya lah yang paling hebat. Biasanya orang yang sombong selalu nantangin orang yang tidak dia sukai. Nah, itu salah satu ciri-ciri orang sombong diantaranya adalah
Dia merasa dirinya paling lebih daripada yang Iya, lain. rasa kelebihan. Udah kalau merasa lebih, aduh, bahaya ini udah mulai lebih nih daripada yang lain. Lebih hamilnya 8 bulan. Mama 7, beda sebulan. Baik jamaah, jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Kita akan membahas tentang sombong jabatan bersama Mamah Dede. Setelah ini, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. الصبح بدا Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah. Mama Dede. Sombong itu bukan punya kita ya, Mang. Itu selendangnya Allah ya, Mang ya. Jadi begini, yang namanya sombong, orang yang sombong sebetulnya hati kecilnya mengakui. Contoh iblis. Dia mengakui Allah maha segala-galanya. Tapi karena kesombongan hatinya dia mengadakan tantangan. Coba, ketika kata Allah, kamu ini adalah makhluk yang sesat. Keluar dari surga. Tuh dalam Al-A'raf dikatakan begitu. Dengan keadaan terhina kata Allah. Ini nantangin. Oke, saya keluar dari surga. Tapi minta syarat. Tuh saking sombongnya dia. Sombong. Dia mengakui keberadaan Allah tapi pakai syarat. Saking sombong dia. Kata Allah syaratnya apa? Yang pertama, berikan aku hidup sampai datangnya hari kiamat. Yang kedua, berikan aku kesempatan untuk menggoda anak turunan Adam. Dendam. Karena kesombongan. Oleh Allah dikabul tuh doa mereka. Mereka diberikan kehidupan sampai datangnya hari kiamat. Diizinkan oleh Allah mereka menggoda anak turunan Adam. Ola pabima agwaitani la aqudanna siratal mustaqim. Summa la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aktsarhum syakirin. Al-A'raf 16 dan 17. Lalu iblis mengatakan, karena saya sudah engkau cap sebagai makhluk yang tersesat, dari mulai saat ini akan menghalang-halangi turunan Adam dari jalanmu yang lurus. Aku goda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, sehingga mereka hanya sedikit yang bersyukur. Artinya apa? Saking sombongnya iblis dan turunan orang sombong itu turunan iblis, mereka nantangin sama Allah. Makanya mengadakan penawaran. Pengen hidup sampai kiamat lah. Iya. Pengen ngegoda turunan Adam. Kenapa dia benci gara-gara Adam disebut makhluk yang tersesat? Iya. Itulah kelakuan orang yang sombong. Allah. Makanya orang sombong itu suka melengos. Wala tusair haddaka linnas wala tamsi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fahur. Luqman 18. Jangan melengos ketemu orang karena sombong, merasa kita punya kelebihan. Ada orang miskin lewat. Ada bawahan, tidak mau ditegur, nggak selevel. Ada orang yang kita tidak suka, kita melengos. Kata Allah, jangan kamu melengos ketemu orang karena merasa kita punya kelebihan. Jangan congkak berjalan di muka bumi. Allah tidak suka dengan orang sombong dan bangga diri. Karena dalam hadis qudsi dikatakan, sombong adalah selendangku. Siapa yang mengenakan selendangku, dia memusuhiku. Masya Allah. Memusuhi Allah karena sombong. Apa sih yang terbatini kita? Apa yang dibanggakan? Kekayaan milik Allah, kesehatan milik Allah, kecantikan milik Allah, ketampanan milik Allah, pangkat jabatan milik Allah, yang semuanya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya Rasul mengatakan begitu banyak orang yang mengejar pangkat dan jabatan yang akhirnya mereka menyesal. Kan banyak peribahasa mengatakan, sebelum dia jadi pejabat, dia kritik. Iya. Dia demo, kenapa banyak koruptor? Aduh. Kenapa tidak adil dan bijaksana? Kesempatan datang, jadilah dia seorang pemimpin. Akhirnya dia lebih banyak korupsi Ya daripada yang Allah. duluan. Kenapa? Dia lupa karena tergoda oleh iblis. Iya. Hati-hati. Turunan iblis kalau udah sombong datang dendam. Makanya akan menggoda turunan Adam dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Orang yang sombong, perbuatan jahat terus mengikutinya. Dendam, ingin menghancurkan, menghalang-halangi mereka biar tidak bersyukur dari jalanmu yang lurus itu.
Jadi artinya kalau setan menggoda dapat izin dari Allah. Nah, kalau orang sombong itu peribahasanya katanya, wah itu bagaikan tidak berpijak pada tanah gitu mas, seolah-olah. Jadi dia lupa, dia tuh awalnya mungkin berasal dari tanah, semuanya juga hidup sama rata, berdiri di Wala atas tanah. tamsi fil ardi maroha innaka lan tahrikal arda walan tablugal jibala tula. Bani Israel ayat 37. Jangan sombong berani muka bumi, jangan congkak. Gue nih pejabat, gue hebat, paling kaya. Sehebat bagaimanapun manusia kata Allah nggak bisa menembus bumi, nggak bisa mengalahkan gunung. Dia hebat, dia gagah perkasa, dia kuat, jabatnya tinggi, kuasanya luas. Bisa nggak bikin lubang di tanah tanpa alat? Nggak bisa. Bisa nggak mengalahkan gunung? Nggak bisa. Pakai alat aja bumi kan tembus mah masih segitu-segitu aja. Manusia Makanya buat. apa yang dibanggakan? Iya. Makanya kita harus malu dengan Allah. Ya. Gitu. Semuanya kehendak Allah, atas izin Allah, pemberian Allah, hakikatnya milik Allah. Yang milik kita mana? Amalan yang kita lakukan ketika diberikan amanat oleh Allah. Itu yang milik kita. Berarti yang punya jabatan itu harusnya semakin tinggi jabatannya, harus semakin merunduk. Kayak padi ya mah, semakin berisi semakin merunduk, jangan sebaliknya. Ya, makanya itulah kayak orang begini. Seorang ulama mengatakan, orang yang punya ilmu pengetahuan ada 3 kelas. Yang pertama yang baru sejengkal ilmunya. Sejengkal. Kalau baru sejengkal dia sombong. Gua paling pintar. Baru hijrah doang. Semua orang dikapir-kapirin. Dibidah-bidahin. Salah, dosa, neraka. Perasaan dia doang yang milik surga. Panitia hari kiamat. Dia hebat. Panitia hari kiamat. Ya. Masya Allah. Yang kedua. Ini orang punya ilmunya 2 jengkal. Ya, Sudah banyak tuh ilmunya. Banyak nih mah. Dia akan merunduk seperti padi. Nggak akan belagu. Udah 2 jengkal. Allah. Kalau orang punya ilmunya 3 jengkal, dia merasa betapa saya tidak berharga. Nggak punya ilmu karena kata Allah wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Kalau orang yang baru punya sejengkal ibarat padi yang tidak ada isinya, ngacung aja ke langit. Tong kosong nyaring Bunyinya. Iya, iya. Semakin banyak tahu, kita jadi semakin tahu kalau kita ternyata banyak tidak tahu. Itu yang ketiga. Makanya orang itu ada 5 kelas. Yang pertama, ada orang yang punya ilmu pengetahuan tapi dia tidak sadar. Tidak sadar. Wah, dia tidak punya ilmu pengetahuan. Wajib dikasih tahu bahwa dia punya ilmu, sampaikan dong sama orang. Iya. Yang kedua, ada orang punya ilmu pengetahuan, dia sadar tentang keilmuannya, disampaikan sama orang. Yang ketiga, ada orang tidak punya ilmu pengetahuan, dia sadar bahwa saya tidak punya ilmu, dia belajar nyari ilmu. Belajar. Yang keempat, ada orang yang tidak punya ilmu pengetahuan. Nah, dia tidak sadar untuk nyari ilmu. Makanya orang Ciamis mengatakan lamun jelema bodoh tongkat totoloyoh, bodoh mah kudu alewah. Kalau bodoh jangan lempeng aja bodoh tapi nggak sadar. Iya, Mas. Tapi kudu alewah, banyak ngomong, banyak bertanya. Yang parah yang nomor 5. Waduh. Dia bodoh, tidak punya ilmu pengetahuan sama sekali, tapi merasa pintar, ngomong, komentar aja. Waduh. Ini yang membahayakan. Hati-hati. Zalik. Ya. Itu yang sombong. Allah berfirman dalam ayat lain dikatakan ilmunya Allah. Kalau seandainya pohon semenjak zaman Adam sampai datang hari kiamat dijadikan pena dengan ranting-rantingnya. Seandainya samudra yang ada di alam dunia jadikan tinta ditambah 7 samudra lagi, belum akan cukup menulis ilmunya Allah. Kita sombong, merasa pintar, merasa hebat. Coba kalau orang sombong, kalau diskusi dia nggak mau kalah terus. Aduh. Makanya kalau kita berdiskusi dengan orang sombong mendingan diam. Iya, dengan dia mah. Karena kemasukan setan. Karena itu juga jadinya debatnya debat kusir juga Mas. Iya, setan yang masuk. Setannya masuk. Biar diakui dia paling hebat. Ya ngeri banget ya mah. Tapi mah untuk si sombong jabatan ini sendiri, kan jabatan itu nggak kekal ya mah. Suatu saat Allah bisa langsung merubah, puterbalikan jabatannya menjadi paling rendah serendah-rendahnya ya mah. Kalau Allah benci ya mah. Betul. Makanya dikatakan dalam Al-Quran Ali Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka mimman tasa. Wa tudillu man tasa wa tu'izzu man tasa biadikal khair. Kata Allah. Katakanlah wahai Muhammad, maka Allah muliakan orang yang ingin dimuliakan oleh Allah. Allah hinakan orang yang ingin dihinakan oleh Allah. Allah berikan kekuasaan orang yang diberikan kekuasaan oleh Allah. Allah hancurkan orang yang tidak ingin diberikan kekuasaan oleh Allah.
Jadi sejuta manusia ingin mengangkat seseorang. Kalau Allah tidak berkehendak, nggak akan terangkat. Nggak akan. Terangkat. Sejuta manusia ingin menghancurkan seseorang. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan hancur. Makanya kita mohonnya hanya sama Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Begitu. Iya, begitu ya Mah. Jadi kalau misalkan untuk posisi, jabatan, pekerjaan, mau diperjuangin seperti apapun, kalau udah bukan kata Allah, bukan posisi kamu, kamu nggak akan ada di situ ya. Wah, Masya Allah. Kehendak Allah. kehendak Makanya Allah. kita semua minta kepada Allah dengan cara apa? Ya. Kerjakan perintah Allah. Jauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jangan bangga dengan apa yang terdapat dalam diri kita. Karena hakikatnya semuanya milik Allah. Masya Allah. Mama, nanti kita lanjutkan kembali ya Mah ya. Nah jamaah, kita masih akan terus membahas mengenai tema kita hari ini, sombong jabatan. Dan pertanyaan dari jamaah yang sudah masuk di Instagram @rumahmamadede_tv1 akan dijawab Mama setelah ini. Jangan kemana-mana makanya tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Kesini aja rumah mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita jadi berkat. Insya Allah berakhir bahagia. Terima kasih Bapak Ibu jamaah. Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Mah, jabatan itu kan bisa dibilang ini adalah amanah ya, Ma ya? Betul, bukan bisa dibilang. Bisa Betul-betul jabatan adalah amanah. amanah. Dan amanah itu kan berat ya, Ma. Menerima amanah itu berat, gak? Betul. Harus benar-benar menjadi orang Dilaksanakan. yang tidak hianat gitu kan, benar-benar dilaksanakan. Kok banyak orang yang mau menerimanya gitu sampai dia ketika Hawa. mendapatkan jabatan Hawa. sujud syukur. Hawa. Atau harus bagaimana ketika menerima amanah jabatan itu, Ma? Kalau kita menerima amanah, kata Allah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Dalam An-Nisa 58. Allah perintahkan kalian harus menunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Berhak. Kalau jadi pemimpin yang adil, Adil. itulah orang yang amanat. Amanat. Orang yang amanat tandanya orang beriman. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, Al-Mu'minun ayat 8. Tanda orang beriman dan berbahagia menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Mereka menunaikan janji-janji mereka. Yang namanya orang yang menyampaikan amanat, orang yang jujur. Jujur. Kebalikannya dengan hianat, dia orang munafik. Ayatul munafiki salasun idza haddasa kadzaba wa idza wada hlafa wa idza tuminahuna. Tanda orang munafik ada 3. Kalau ngomong bohong, janji ngelak, dikasih amanat, berkhianat. Berkhianat. Coba. Ya Allah. Kalau belum apa-apa janji, kalau aku terpilih KTP gratis, kakak gratis, Ya. sekolah gratis, nikah gratis, hamil gratis, mati gratis. Ternyata semuanya bayar. Mencapai amanat apa tidak? Apakah dia menunaikan janjinya apa tidak? Ya. Itu yang salah. Artinya dia munafik, tulen. Ngomongnya bohong, janji mengelak, amanat dia hianat, tulen, 3-tiganya lengkap. Ya Allah. Berarti itu kalau bicara masalah amanah, ketika diberikan jabatan atau jadi diberikan menjadi seorang pemimpin, amanahnya adalah harus menjadi pemimpin yang adil. Gimana kalau diberikan amanah jadi orang kaya, jadi orang populer, dan kemudian diberikan amanah yang jadi orang pintar gitu. Dijadikan semuanya di jalan yang Allah ridho. Ya ayyuhalladzina amanu la tahunullah wa la tahunullah la tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Itu dalam surat Al-Anfal ayat 27. 27. Hei orang yang beriman, jangan kamu mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulnya, jangan mengkhianati amanat yang disampaikan kepada kamu dan kamu tahu. Itu tahu dikasih amanat, Iya. tapi nggak dilaksanakan. Artinya dia mengelak kepada Allah, berkhianat sama Allah, berkhianat dengan Rasulnya, berkhianat dengan orang yang bersangkutan. Dia tahu loh hukumnya, tapi nggak dipakai.
Kenapa? Kemasukan setan. Setan. Diajak oleh setan. Temennya dia di neraka nanti yaumil akhir. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ya serem banget ya, Ma ya. Nah, Mas Bedu, Ya. ini ada pertanyaan lagi dari Instagram. Dari Noel Danzo 7061. Ya. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam 7061. Mau nanya, kalau pamer jabatan ke teman sekolah tuh boleh nggak ya, Ma? Untuk nambah motivasi teman-teman gitu, Ma. Pamer Thanks, Ma. Mamah rasa bukan untuk menambah motivasi teman-teman deh. Nambah. Kayaknya somse deh itu mah. Sombong Bangga. sekali. Dulu gue waktu di kelas dibully mulu nih, dihina mulu. Sekarang gue nih pangkat Gue gitu loh. jabatan gue. Gue gitu loh. Itulah kesombongan. Anda bilang memotivasi teman, bukan menghina teman. Itu tanda orang sombong. Oke? Oh, ya Allah. Salah Anda ngomongnya. Nah kalau bicara masalah ada ungkapan sombongan dibalas dengan kesombongan itu sedekah itu apa? Betul apa? Kenapa? Sombong dibalas dengan sombong itu sedekah. Maksudnya gini, orang sombong, Bang Adidi merasa hebat, orang ini susah untuk ditaklukkan karena kesombongannya, boleh dilawan dengan kesombongan. Itu sedekah maksudnya apa? Biar dia sadar bahwa kamu sombong, tapi niatnya buat memperbaiki kesombongan dia. Kayak sombong tuh ibaratnya semua titipan ya, Ma. Kalau balik lagi ke situ tuh sebenarnya semua manusia bisa nggak ada sifat sombong ya, Ma. Harusnya hilang. Sadar saya bukan siapa-siapa. Sekarang jadi siapa, mati jadi almarhum. Nah, Lahir nggak punya apa-apa, sekarang segalanya punya, mati semua yang dalam genggaman kita milik ahli waris. Makanya kalau kita punya harta, ditabung aja, mati mah punya ahli waris. nah iya. Benar, Ma. Yang kalau kita makan, kebuang tuh ampasnya. Yang milik kita itu yang disedekahkan karena Allah. Makanya ngapain lu nabung, lu mati mah anak mantu yang enak, yang capek kita. Iya. Bener nggak? Sedekahin buat kita. Sedekahin buat kita, sumbang masjid, sumbang musola, sumbang anak yatim, fakir miskin, sesuai kemampuan yang ada. Kita lahir nggak bisa apa-apa, sekarang segalanya bisa. Mati, mandi aja dimandiin. Nah, dimandiin. Baju ada dibajuin. Dibajuin, Ke Ma. kubur aja di jalan, digotong sama orang. Digotong. Apa yang dibanggakan? Begitu. Makanya Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mulisina lahuddina hunafa." Al-Baqarah ayat 5. Tidak aku perintahkan kalian dalam mengerjakan ibadah memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Dari Allah kembali kepada Allah. Itu yang harus ada. Jadi jauh sifat sombong Jauh dari diri. sifat sombong ya, Ma ya. Apa yang dibanggakan? Iyalah. Berarti Bangga ganteng, bangga cantik, usia berapa? Tua mah. sama ya mah. Tua mah semua orang tua mah sama ya mah bentuknya pasti bakal Semua penyakit ada obatnya kecuali penyakit tua. Makanya jangan di RI awet muda langsung hidungnya megar. Hah, bohong, ngibur. Nggak ada. Oke. Artinya diri sendiri tuh tahu kalau sebenarnya dia sombong, tahu nggak mah? Tahu. Tahu ya mah. Batin kecil imannya ada. Ada. Tapi setan lebih kuat pengaruhnya. Merasa punya kelebihan. Kayak tadi kan. Iblis itu tahu Allah itu ada. Iya. Tahu yang namanya tanah lebih hebat daripada api. Tapi dia tunjukkan. Saya diciptakan dari api. Adam cuma dari tanah. Ngenyek orang, menghina orang. Itulah tandanya orang sombong. Nauzubillah. Makanya waktu Allah usir dari surga. Saya mau di surga. Syaratnya satu. Berikan umur sampai datang kiamat. Syarat yang kedua, berikan kesempatan menggoda anak turunan Adam. Saking dendam-dendamnya, bukan Adam doang yang digoda, turunannya digoda. Ya Allah, seperti itu. Kelakuan orang sombong, Duh, dendamnya Zali. sampai datang kiamat. Pastinya jangan sampailah kita ada dan keluar gitu dari hati kita tuh sifat sombong dengan sikap Makanya itu, ya, Rasul Ma, ya. bersabda, Iya, Ma. tidak akan masuk surga kalau ada manusia yang dalam hatinya punya sifat sombong walaupun sebiji atom. Atom gede apa kecil? Kecil mah. Kecil. Atom. Molekul paling kecil tuh atom. Molekul terkecil adalah atom sebesar debu. Sedikit aja dalam hati kita ada merasa sombong dengan kelebihan apa yang kita miliki, itu haram masuk surga. Nauzubillah min dzalik. Apa yang dibanggakan? Ya Allah. Iya, Ma. Rumah Mama Dede. Bapak Ibu jamaah, terima kasih Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Yang miskin jangan bersedih. Wih. Yang kaya jangan apa Cak?
Jangan bangga. Membusungkan dada. Jangan Ini bangga. dadaku. Mana dadamu? Iya. Moyongkod. Aduh, soto gombong, soto ayam. Orang Cakep. sombong, hidupnya runyam. Oh, Lama-lama gitu. mah. Ya kan lama-lama sombong, hilang semua runyam, utang di mana-mana. Gitu ya Maya, kebanyakan orang mah. Nih, ada pertanyaan nih mah dari Instagram. Novita Lare lagi. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam Napita Lare. Galau nih mah. Naon? Saya punya om yang kebetulan anggota DPR. Wih, nah setiap dia datang ke Jakarta, keluarga besar nih, dia selalu ingin dihormati. Sampai-sampai mah kakek saya yang adalah orang tuanya malah salim sama dia mah. Nah lo, Ya Allah mah. Kebulak apa kebalik? Astagfirullahaladzim. maksud bapaknya salim ke anak. Aduh ya Allah. Dia lupa tanpa rakyat yang memilih dia nggak bakal jadi anggota. Bener Iya. apa bener? Bener lah. Ma. Harusnya dia sebagai wakil rakyat bersyukur kepada Allah, berterima kasih sama warga masyarakat, termasuk keluarganya yang memilih dia. Tanpa mereka kurang angka 1-2 aja nggak bakal jadi. jadi. Dia kacang lupa sama Kulitnya. kulitnya. Lihat kehancurannya. Kenapa sombong? Nah, iya Milik Allah. Allah. Artinya menentang Allah. Neraka tempatnya. Bapaknya sendiri padahal loh Ya iya, karena dia merasa hebat, pengen dihormati, sangat salah. Itulah yang namanya jabatan, membuat orang lupa siapa dirinya, tapi tidak semua, hanya oknum beberapa gelintir. Ya. Artinya lebih banyak yang benernya daripada oknum. Banyak juga pejabat yang berbakti, hormat sama orang tuanya juga ada. Banyak, bahkan dia berterima kasih sama warga yang telah memilih dia. Dalam warga masyarakat yang telah memilih dia, diberikan kehidupan yang layak. Dia sebagai wakil benar-benar mewakili rakyat, begitu. Walaupun Karena mereka sadar digaji dari duit rakyat. ya walaupun misalkan di sebuah kantor, di sebuah instansi ada anak muda yang memiliki jabatan lebih tinggi daripada orang tua di kantornya, juga tetap harus rendah, harus hormat ya Maya. Walaupun dia bukan orang tuanya. Sebentar. Kita siapapun yang namanya punya pangkat, punya jabatan, punya kekuasaan, wajib sadar. Tanpa anak buah Anda nggak bakal punya pangkat. Tuh. Tanpa anak buah Anda nggak bakal punya jabatan. Nggak bakal. Tanpa anak buah Anda nggak bakal punya kekuasaan. Makanya hormati mereka. Kalau dapat rezeki, bagi mereka, itu ujung tombak kalian. Nah. Coba kalau yang di bawah dihina sama mereka, diinjek-injek, disakiti, mereka bubar. Anda mau hidup di mana? Di awang-awang nggak bisa. Jadi harus berpijak di tanah. Kita begini karena orang lain, tanpa orang lain kita nggak bakal seperti ini. Nah, iya. Iya, kalau kayak surat Begitu. kalau kayak surat kabar atau koran media cetak, ujung tombaknya tukang koran. Begitu kalau nggak tukang orang nggak jualan, Nah. jual laku dari mana? Siapa yang ngejualin tuh? Seorang penguasa, ada rakyat. Kalau nggak ada rakyat, kuasain siapa? Iya. Seorang yang kaya raya, pengusaha, ada pegawai yang ujung tombak, yang kerja, hargai mereka, dapat untung, bagi-bagi mereka. Begitu. Itu yang seharusnya. Tanpa mereka kita bukan siapa-siapa. Taruh deh kita deh. Nih yang namanya emak-emak. Nggak bakal kita bisa kerja keluar kelidingan kalau nggak ada pembantu. Betul, Pak. Anak kecil kalau nggak ada yang ngurus anak. Betul. Nggak ada yang nyuci, Nggak ada. yang neriska, nggak ada yang masakin, Aduh. nggak ada yang bebenah. Kita nggak bakal bisa apa-apa. Makanya hargai mereka. Tanpa mereka kita bukan siapa-siapa dan tidak bisa apa-apa. Tanpa mereka kita tidak punya penghasilan apapun karena mereka ujung tombak dari kehidupan kita. Hargai mereka, begitu seharusnya. Makanya kalau punya kebahagiaan bagi mereka. Iya, Siap, Ma. Bang. Rezeki bagi mereka. Begitu seharusnya. Iya, Dan iya. itu kita contohkan. Insya Allah apa yang saya omongkan itu yang saya lakukan. Bukan hanya ngomong. Insya Allah, Ma. Terima kasih ya, Ma, ya, tausiahnya hari ini. Masya Allah. Nah, jamaah, untuk tema kita hari ini sombong jabatan. Duh, jangan sampai ya ada di posisi Anda yang ngerasa sombong dengan jabatannya sekarang. Karena tadi Mama sudah menyampaikan, Rasulullah pernah bersabda, siapa yang memiliki sifat kesombongan, walaupun sekecil biji atom nih, maka akan diharamkan masuk surga. Wah, na'udzubillah min dzalik ya. Yuk kita berdoa yuk. Semoga kita jangan sampai ada sifat sombong yang terpancar dari hati kita dan akhirnya terrealisasikan sebagai orang yang sombong. Silakan Mama, kita berdoa. Pemirsa, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita.
Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu. Amin. Dengan iman dan takwa insya Allah kami kerjakan segala perintahmu. Kami jauhi apa yang dilarang olehmu, termasuk engkau perintahkan kepada kami. Agar kami menjauhi sifat sombong dengan apapun yang ada dalam genggaman kami. Kami menyadari apapun pangkat, jabatan, kekuasaan, kekayaan, ketenaran, ilmu pengetahuan, semuanya hakikatnya milikmu ya Allah. Hanya engkau amanatkan kepada kami ya Allah. Sadarkan kami, milik kami sesungguhnya hanya amalan yang kami kerjakan ketika kami diberikan amanat olehmu ya Allah. Oleh karena itu sadarkan kami ya Allah agar kami jauh daripada sifat sombong. Karena sombong hanya adalah selendangmu ya Allah. Engkau pun berfirman dalam hadis qudsi, kalau ada orang mengenakan sifat sombong, dia memusuhimu ya Allah. Na'udzubillah min dalik, kami takut jadi musuhmu ya Allah karena tempatnya neraka jahanam. Sadarkan kami tentang kesalahan kami. Langkah kami yang sudah belok, luruskan di jalanmu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Ma buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama, Mas Nabawi Madu. terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.